Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita buka surah Al-Muddathir ayat yang ke-7. Fa idza nuqira fin naqur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'ulhikuhu sa'uda. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala wa idza nuqira fin naqur, maka apabila telah ditiup sangkakala. Nufikha bis-suri, apabila telah ditiup sangkakala. Wa huwa al-qarnu, sur nama lainnya adalah trompet. An-nafkhata tsaniyata, pada tiupan yang kedua. Ada yang disebut dengan an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Maka pada tiupan yang pertama itu seluruh yang hidup mati. Lalu ada an-nafkhatul tsaniyah, tiupan yang kedua. Maka semua yang mati hidup. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumuddin, hari kiamat. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan umat dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, untuk dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah dikerjakan dalam kehidupan. Dari Nabi Allah Adam sampai masa taufan, yaitu bumi ditenggelamkan di zaman Nabi Allah Nuh, itu jaraknya 2240 tahun. Lalu dari taufan
sampai wafatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam itu jaraknya 350 tahun. Karena Nabi Allah Adam usianya itu 930 tahun. Sedangkan usia Nabi Nuh adalah alfu sanatin illa khomsin, 1000 tahun kurang gocap. Berapa itu? 950 tahun. Nabi yang memiliki umur paling panjang. Lalu dari Nabi Allah Nuh sampai ke Nabi Ibrahim itu jaraknya 2240 tahun. Lalu dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Musa itu jaraknya 900 tahun. Lalu dari Nabi Musa kepada Nabi Daud itu jaraknya 500 tahun. Lalu dari Nabi Daud ke zaman Nabi Isa itu jaraknya 1100 tahun. Lalu dari Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya 560 tahun. Nah sekarang saya mau tanya, dari zaman Nabi Isa sampai zaman kita sekarang berapa tahun? Berapa tahun? Ya ini tahun kita, tahun berapa? 2025. Masehi itu adalah tahun dari masa kelahiran Nabi Isa sampai sekarang berapa? Ya 2025. Nah sekarang jarak dari Nabi kita ke kita sekarang berapa? Ya 1447 tahun, yang disebut dengan tahun Hijriyah. Kalau yang nasional namanya tahun Masehi. Fadzalika yaumaidin yaumun asir. Maka pada hari itu adalah yaumun asir, hari yang sulit. Pada hari kiamat itu, pada hari ditiupkan sangkakala itu adalah hari yang sulit. Yaumun asir, hari yang sulit. Fadzalika ai waktun nakri. Maka hal itu artinya pada waktu ditiup sangkakala pada hari kiamat. Yauma idzin, pada hari itu, badalun mimma qablahul mubtada'i, maka adalah sebagai badal dari kata sebelumnya yang menjadi mubtada di dalam ilmu nahwu. Wa buniya liidofatihi, dan dimabnikan karena menjadi idofahnya, ila ghairi mutamakkinin, kepada isim ghair munsharif. Wa khabaril mubtada'i yaumun asirun, dan khobar mubtadanya adalah lafaz yaumun asirun. Artinya pada dika yauma idin itu adalah bentuk mubtada awalan. Yaumun asirun itu adalah bentuk khobar akhiran. Pada dika yauma idin, maka pada hari itu adalah yaumun asir, hari yang sulit, hari yang susah,
hari yang berat. Wal amilu fi ida, dan amil pada lafaz ida, madallat alaihil jumlatu, adalah yang menunjukkan atasnya jumlah. Ai istaddal amru, artinya sangat berat perkara itu. Istaddal amru, sangat menyulitkan perkara itu. Istaddal amru, sangat menyusahkan manusia itu. Dikatakan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu, yafirrul mar'u min akhihi, manusia itu akan berlarian meninggalkan saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan sahabat dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, tiap-tiap orang itu hanya terfokus kepada urusannya masing-masing. Saya selamat apa enggak? Saya surga apa neraka? Enggak ada terfokus pikiran manusia pada hari kiamat kecuali hanya itu aja. Saya surga apa neraka? Saya selamat atau tidak? Udah begitu, enggak ada yang dipikirin. Alal kafirina ghairu yasir, pada hari itu alal kafirina, atas orang-orang kafir, ghairu yasir, adalah tidak mudah. Tidak mudah pada hari itu atas orang-orang kafir. Begitu berat penderitaan pada hari itu untuk orang-orang kafir. Fihi dalalatun, di dalam ayat itu ada petunjuk ala annahu yasirun alal mu'minina, atas bahwasannya hari itu adalah kemudahan atas orang yang beriman. Ai bi usrihi, artinya dalam kesulitan pada hari itu. Hari itu benar-benar adalah hari yang menyusahkan, tapi hari yang memudahkan bagi orang mukmin. Hari itu adalah hari penderitaan, tapi menjadi hari kenikmatan bagi orang mukmin, karena mereka mendapatkan balasan dari apa yang pernah mereka kerjakan dari kebaikan amal soleh dalam kehidupan dunia. Seorang kekasih akan bertemu dengan kekasihnya, yang mencintai akan bertemu dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali datang orang Majusi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu umurnya 195 tahun. Putranya Nabi Ismail itu berumur 137 tahun. Nabi Ishak usianya 180 tahun. Nabi Yakub umurnya 149 tahun. Nabi Yusuf 123 tahun. Nabi Daud 70 tahun. Nabi Sulaiman 100 tahun. Nabi Syuaib 254 tahun. Nabi Soleh 180 tahun.
Nabi Isa waktu diangkat ke langit 33 tahun. Nabi Hud 165 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Jadi standar kita itu 63. Makanya yang udah 62 tahun lebih dikit orang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Minta makan. Kata Nabi Ibrahim, in aslamta adabtuka. Kalau kamu mau meninggalkan agamamu, mau masuk ke dalam agama Islam, maka aku akan berikan kepadamu makanan. Akhirnya itu orang Majusi kesel. Tiba gara-gara minta makanan aja saya disuruh pindah agama. Akhirnya dia pergi. Gak lama Nabi Ibrahim menyusul. Orang Majusi tersebut dalam keadaan menangis. Kenapa dia menangis? Karena dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran yang keras. Kata Allah, ya Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghyiri dini wa nahnu min sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Wahai Ibrahim, kamu belum memberi makan, sudah mensyaratkannya agar pindah agama. Aku, kata Allah, 70 tahun ngasih makan sama dia, tidak pernah menuntutnya untuk pindah agama. Maka disampaikan hal itu kepada orang Majusi tersebut. Kata itu orang Majusi, wahai Ibrahim, apakah Allah berkata untukmu seperti itu? Iya. Yang tadinya Nabi Ibrahim nangis, maka mendengar penjelasan ini orang Majusi nangis dan dia langsung spontanitas dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah, masuk Islam. Itu menandakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ai la dina fil ikrah, bukan orang yang beragama yang memaksakan kehendaknya. Innama ana muballighun wallahu yahdi. Kata Nabi, aku ini hanya sebagai penyampai dan hidayah adalah milik Allah. Allah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ini, kata Nabi, hanya sebagai pengajar, tapi ilmu adalah Allah yang memberikan kepada siapapun di antara manusia yang Allah kehendaki. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dan manusia yang aku telah ciptakan dalam keadaan kesendirian. Dzarni ay utrukni. Artinya dzarni, tinggalkanlah aku. Waman khalaqtu, dan orang yang aku ciptakan. Adpun alal maf'uli, itu adalah atop dari maf'ul. Au maf'ulun ma'ah, atau maf'ul ma'ah. Wahidan artinya dalam kesendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran untuk Nabi kita tentang orang yang tidak mau beriman kepadanya,
orang yang memusuhinya, orang yang mengintimidasinya, intimidasi. Kata Allah, biarin yang kagak mau beriman, yang selalu memusuhimu, yang menentangmu, itu urusan aku, kata Allah. Aku yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Nah, ini satu pelajaran untuk kita. Ketika kita menyaksikan ada keburukan, kemunkaran, kemaksiatan, dan setelah kita menyampaikan kebenaran, maka tidak ada paksaan untuk kita agar mereka berubah dan meninggalkan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan, kezaliman, dan kemunkaran itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Halun min mad. Maka lafaz wahidan itu adalah menjadi hal dari lafaz man. Au min dhamirihil mahdubi, atau dari domirnya yang dibuang, min khalaqtu, dari lafaz khalaqtu. Ai artinya munfaridan bila ahlin wala malin, dalam keadaan sendiri tanpa keluarga, tanpa harta. Wa huwal Walidu binul Mughiratu al-Makhzumi, wa huwal Walidatu binul Mughirati al-Makhzumi, yaitu Walid ibnul Mughirah al-Makhzumi. Siapa ini? Al-Walid ibnul Mughirah al-Makhzumi, orang yang di zaman Nabi itu yang tadinya anak sebatang kara, yatim piatu, miskin. Setelah dia dewasa mendapatkan harta yang berlimpah, maka dengan harta yang berlimpah ini adalah dia orang yang paling besar menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan hartanya dia memusuhi Nabi, dan yang paling besar mengintimidasi Nabi. Dan siapa itu Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi? Tidak lain adalah ayahandanya Sayyiduna Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah, seorang panglima perang Nabi yang bergelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid ibnul Walid punya bapak Walid ibnul Mughirah, biangnya kafir, dedengkotnya yang memusuhi Nabi. Anaknya beriman, tapi bapaknya orang yang paling musuhi Nabi. Wa ja'altu lahu malam mamduda, wa ja'altu lahu, dan aku jadikan baginya malan mamduda, harta yang berlimpah, wasi'an muttasilan, yang luas, yang bersambung-sambung, minaz zuru'i, dari hasil tanam-tanaman, waduru'i, dari hasil binatang ternak, watijaroti, dari hasil perdagangan. Orang yang disifatkan ini, yang kata Allah kalau dia kagak mau beriman, wahai Muhammad, zarni wa man khalaqtu wahida, tinggalin aja, itu urusan aku. Maka ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang tersebut adalah Al-Walid ibnul Mughirah, yang memiliki harta dari hasil tanam-tanaman, memiliki harta yang banyak dari binatang ternak, memiliki harta yang banyak dari perdagangan.
Namun kesemuanya itu justru menyebabkan dia masuk ke dalam neraka lantaran tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ada seorang yang bernama Al-Imam Dunnun Al-Misri, ulama besar, min ahadi kibaril mutasawwifin. Su'ila Dunnun bima yanalul abdul jannah. Wahai imam, dengan sebab apakah manusia itu akan memperoleh surga? Qala bi khamsin. Beliau menjawab, manusia itu akan dapat memperoleh surga dengan 5 perkara. Yang pertama, istiqomatun laisa fiha rawdanun. Dengan sebab istiqomah yang tidak pernah hilang. Yang kedua, wajtihadun laisa ma'ahu sahwun. Usaha yang tidak pernah jemu. Wa muraqabatun lillahi bisirri wal alaniyah. Yang ketiga, dengan perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendiri ataupun ketika bersama manusia. Wantizarul mauti bita'ahulilahu. Yang keempat, dengan sebab menunggu kematian, dengan melakukan persiapan dalam menghadapi kematian itu dengan bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Yang kelima, wa muhasabatu nafsika qabla an tuhasaba. Menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah, memperhitungkan dirinya sebelum diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 perkara yang menyebabkan manusia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banina syuhuda. Dan anak-anak yang selalu bersama. Wa banina asyratan au aktsara. Dan aku telah menjadikan untuknya wabanina, anak-anak, asyratan au aktsara, yang berjumlah 10 orang atau lebih, syuhudan, yang selalu bersama, yashhadunal mahafila, yang mereka menghadiri pertemuan-pertemuan besar, wa tusma'u syahadatuhum, dan didengar persaksian-persaksian mereka. Al-Walid Ibnul Mughirah itu diriwayatkan punya 10 orang anak laki-laki, di mana di zaman jahiliyah satu kebanggaan yang luar biasa kalau orang itu punya anak laki-laki yang banyak. Maka dari 10 orang lebih anak-anaknya yang beriman hanya 3, yaitu Khalid Ibnul Walid, Hisham Ibnul Walid, dan Walid Ibnul Walid. Yang lain kafir semua, mengikuti jejak bapaknya. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku telah luaskan baginya dengan kehidupan yang luas. Wa mahattu, dan aku luaskan. Basattu lahu, aku bentangkan baginya. Fil aishi, dalam kehidupan. Wal umri, umurnya. Wal waladi, anaknya. Tamhidan, dengan kehidupan yang lapang, kehidupan yang luas, kehidupan yang menyenangkan.
Kata Al-Imam Hasanul Basri, ar-rijalu thalathah, manusia itu ada 3 macam. Nah, kita nih termasuk dari salah satu yang mana di antara 3 kelompok, 3 macam manusia ini. Yang pertama, farajulun kalgida la yustaghna anhu. Ada manusia yang seperti makanan, artinya selalu dibutuhin orang, selalu dicari orang, selalu diharapkan orang. Sebagaimana makanan, orang tidak akan pernah bosan. Maka ada manusia yang dalam masyarakat dia seperti makanan, kehadirannya dinanti-nanti orang, diharap-harapkan orang, dicintai orang. Yang kedua, warajulun kaddawa la yuhtaju ilaihi illa hina ba'da hin. Ada manusia yang seperti obat, dibutuhkan di masyarakat sewaktu-waktu saja. Jadi ada manusia-manusia yang keadaannya seperti obat, dibutuhin saat diperlukan. Kita butuh kepada mereka saat kita dalam keadaan butuh. Yang ketiga, warajulun kadda la yuhtaju ilaihi abadan. Ada manusia yang keadaan dia seperti penyakit. Yang namanya penyakit, tidak ada orang yang menyukainya, tidak pernah dibutuhkan oleh manusia. Maka kita dalam masyarakat apakah seperti makanan dibutuhin orang, atau seperti obat yang dibutuhkan manusia sewaktu-waktu, atau seperti penyakit yang sama sekali tidak diperlukan oleh manusia. Maka kita masuk dalam kelompok yang mana? Tsumma yatma'u an azida. Lalu dia berharap-harap agar aku menambahkan. Orang yang sudah aku lapangkan hartanya, aku banyakin anaknya, selalu dia berharap-harap agar aku menambahkan atas semua itu. Kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla, tidak akan sekali-kali. Artinya, la aziduhu ala dzalika, tiada aku akan menambahkan kepadanya atas yang demikian itu. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya adalah ia bagi ayat-ayat kami termasuk orang yang menentang. Ayil Qur'ani, kepada ayat-ayat Al-Quran. Mu'anidan, adalah orang yang selalu membangkang. Tidak akan aku tambahkan itu atas dirinya. Innahu kana li ayatina anidan, karena dia adalah orang yang selalu menentang ayat-ayat kami. Mu'anidan, orang-orang yang membangkang bagi ayat-ayat kami, yaitu Al-Quranul Karim. Jumlah total huruf Al-Quran itu adalah 1.027.000 huruf. Dari 1.027.000 huruf, tengah-tengah Al-Quran itu adalah kata wal yatalattab. Maka lam yang kedua pada kata wal yatalattab itu disebut dengan nisful awal, tengah-tengah bagian Al-Quran yang pertama. Lalu wal yatalattab, huruf to dan fa-nya disebut dengan an-nisful tsani, tengah-tengah bagian Al-Quran yang kedua. Jadi tengah-tengah kan begini.
Lam yang pertama itu namanya nisful awal, pertengahan yang pertama. Lalu to dan pa itu adalah nisful tsani, pertengahan yang kedua. Dan kata wal yatalattaf itu ada pada surah Al-Kahfi. Kalau zaman dulu kata wal yatalattaf di mushaf ditulis dengan tinta merah. Itu menandakan mengikuti dari pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata-kata yang menjadi huruf pertengahan dari Al-Quranul Karim, dari total keseluruhan hurufnya 1.027.000 huruf. Dan beliau pun berpendapat Al-Basmalah ayatun minal Fatihah. Basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu memiliki 156 huruf. Dari 156 huruf Al-Fatihah itu termasuk dari ayat Maliki Yaumiddin. Lafaz Maliki itu dibaca panjang. Kalau lafaz Maliki dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, maka huruf Al-Fatihah 155. Dalam madhab kita, tusannu ar-raq'atul ula ala tsaniyah walau biharfin. Tusannu tatwilul ula ala tsaniyah walau biharfin. Disunahkan di dalam mengerjakan sholat itu adalah memanjangkan rokaat yang pertama dari rokaat yang kedua, walaupun hanya beda satu huruf. Kita nih, kalau sholat qobliyah ba'diyah, itu jujur. Kalau sholat qobliyah ba'diyah, itu baca surat apa kagak? Artinya baca surat selain Al-Fatihah, baca gak? Kadang-kadang kagak, baca Fatihah doang gitu, kagak baca surat kan? Kadang-kadang, tapi yang baca ya baca, ada yang kagak. Nah, kalau seandainya dia nggak baca surat di dalam pelaksanaan sholat qobliyah ba'diyah, tetap sunnah baginya untuk memanjangkan rokaat yang pertama dari rokaat yang kedua, walaupun bedanya satu huruf aja. Caranya bagaimana? Ketika dia baca lafaz Maliki, rokaat yang pertama dipanjangin, Maliki Yaumiddin, berarti dia baca Al-Fatihah hurufnya ada 156. Lalu rokaat yang kedua dia baca Maliki Yaumiddin, maknya dipendekin, berarti dia baca Fatihah 155 huruf. Itu sudah termasuk memanjangkan rokaat yang pertama dari rokaat yang kedua. Rokaat yang pertama dia baca huruf Al-Fatihah 156 dengan membaca Maliki dibaca panjang. Lalu rokaat yang kedua dia baca Al-Fatihah 155 dengan membaca Maliki Yaumiddin, maknya tanpa dipanjang. Kalau jadi imam boleh nggak apa begitu? Boleh. Seandainya dia jadi imam, boleh untuk baca Maliki Yaumiddin, rokaat yang pertama. Rokaat yang kedua, Maliki Yaumiddin. Kalau kita mendengar ada imam yang modelnya seperti itu, berarti dia udah ngaji itu. Kenapa? Ajma'al qurra'u ala isqati alifi fi maliki fi suratin nas bi khilafihi bil Fatihah. Ahli qiraah seluruhnya itu sepakat
untuk tidak memanjangkan lafaz maliki pada surah An-Nas. Berbeda lafaz maliki yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Kalau lafaz maliki yang terdapat pada surah An-Nas, semuanya sepakat tidak boleh dibaca panjang. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak boleh malikin nas, nggak boleh. Berbeda dengan lafaz maliki yang terdapat pada surah Al-Fatihah, boleh dibaca maliki yaumiddin, boleh dibaca maliki yaumiddin. Jadi semuanya huruf-huruf Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Lalu ayatnya berapa? Sebagian ulama berpendapat yang pertama birriwayati Hafsin lil qiraati Asimin min ulama Kufah, berdasarkan riwayat Imam Hafs bagi qiraah Imam Hasim yang termasuk ulama Kufah, bahwa jumlah ayat Al-Quran itu adalah 6.236 ayat. 6236. Yang kedua birriwayati Warashin lil qiraati Nafi'in min ulama'i Madinah, berdasarkan riwayat Imam Warash bagi qiraahnya Imam Nafi', jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.214 ayat. 6214. Ini riwayat yang paling masyhur. Dua. Yang pertama 6236 ayat, yang kedua 6214 ayat. Lalu yang ketiga diambil dari kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dan sama juga karangan kitab At-Tafsirul Munir Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada juz yang pertama halaman 43, bahwa ayat Al-Quran ditinjau dari kandungannya ada berjumlah 6.666 ayat. 6666. Dari 6 nya 4 kali 6.666 ayat, 1.000 ayat berisi tentang amr, perintah. Seumpama perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umroh. 1.000 ayat berisi tentang perintah. Yang kedua, 1.000 ayat berisi tentang larangan. Larangan minum khamar, larangan berzina, larangan berbuat zalim. Yang ketiga, 1.000 ayat berisi tentang janji. Orang yang beriman nanti mendapatkan surga. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik. Waman ahsana qaulan, atau waman ahsana fi'lan, yang berbuat baik, yang berucap baik, nanti balasannya begini-begini. 1.000 ayat janji. Lalu yang keempat, 1.000 ayat berisi ancaman. Orang yang seumpama minum khamar begini-begini, orang yang meninggalkan sholat begini-begini, orang yang berbuat zalim begini-begini. 1.000 ayat berisi tentang ancaman. Lalu yang kelima, 1.000 ayat berisi kisah-kisah dan khobar, kisah umat terdahulu, berita-berita manusia yang akan datang pada hari kiamat begini-begini, termasuk tadi surah Al-Mudaththir,
menceritakan tentang bagaimana tiupan yang pertama, tiupan yang kedua. Itu 1000 ayat berisi tentang kisah dan khabar. Lalu yang keenam, 1000 ayat berisi tentang ibrah dan tamsil, perumpamaan orang yang bersedekah begini. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah sampai akhir. 6000 sudah. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah dan khabar, 1000 ayat ibrah dan tamsil, 500 ayat berisi halal haram, 100 ayat berisi nasikh dan mansukh, 66 ayat berisikan doa, istighfar dan zikir. Apa itu nasikh? Ayat penghapus. Apa itu mansukh? Ayat yang dihapus, ada jumlahnya 100. Ayatnya di dalam Al-Quran masih ada, tapi hukum-hukumnya sudah dihapus. Contoh, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja kalian sholat, menghadap kemana saja, maka di situ adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sholat tuh ngadep ngetan, ngulon, alor, ngidul boleh. Itu hukumnya udah dihapus dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sholat hanya boleh menghadap Masjidil Haram. Nah, ayat yang pertama mansukh, ayat yang kedua nasikh. Lalu wadaru ma baqiya minal riba ad'afan mudha'afa. Janganlah kamu mengambil usaha riba dengan kelipatan yang banyak. Berarti kalau kelipatannya dikit boleh dong. Itu mansukh, hukumnya udah dihapus dengan ayat nasikh yang penghapus. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan yang namanya riba. Mau dikit, mau banyak, semuanya haram. Atau ada ayat lagi, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mabok apabila mendekat-dekati masuk waktu sholat. Berarti kalau sholatnya masih jauh, boleh dong. Kalau mabok jangan habis maghrib, karena maghrib itu kan dekat sama isya. Kalau mau mabok habis isya, karena kan isya jauh sama subuh. Begitu. Itu ayatnya sudah mansukh, dihapus dengan ayat nasikh, yaitu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang namanya khamr haram, najis, jauhin. Nah, kalau kita hanya sekedar membaca terjemahan saja, khawatir nanti ayat-ayat yang sudah dihapus diamalin. Itu bahayanya belajar tanpa guru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Orang yang tidak punya guru, maka khawatir setan yang akan menjadi guru. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ya, Ibu. Tadi yang maliki itu maknanya nggak berbeda. Ya, kalau dia baca Maliki Yaumiddin, kalau dia baca
Maliki yaumiddin itu tidak merubah artinya. Dalam gramatika bahasa Arab ada yang disebut dengan lahan. Al-khata' fil harokat. Apa itu lahan? Lahan adalah kesalahan dalam baris. Seumpama alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya lahan, salah baris. Walaupun tidak berubah makna, tetapi hukumnya haram ketika dia mengerjakan sholat, kecuali bacaan maliki dan maliki, karena ajma'al qurra ala isqati alifi maliki fi suratin nas bi khilafihi fil fatihah. Ulama ahli qiraah sepakat. Artinya sepakat, ya semuanya mengatakan perkara yang sama, yaitu maliki pada lafaz malikin nas yang terdapat pada surah An-Nas itu tidak boleh dibaca panjang, pendek, malikin nas. Dan pada lafaz maliki yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah boleh dibaca 2, dan itu tidak berubah maknanya. Artinya apa itu? Raja pada hari kiamat, penguasa pada hari kiamat, maharaja pada hari kiamat. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Beda kalau dia baca malak. Kalau dia baca malak, malaikat. Kalau dia baca malaku, malaku itu malakun, itu artinya malaikat. Kalau dia baca malik, itu raja. Ya, ya. Terima kasih. Tadi dijelaskan ada 5 perkara oleh saudara. Pertama, istiqomah Ya. yang penjelasan kasar. Kemudian menghisap dirinya sebelum dihisap. Nah, saya mau menjelaskan contohnya seperti apa. Terima kasih. Saya ulangin lagi. 5 perkara yang dapat menghantarkan manusia masuk ke dalam surga. Yang pertama, istiqomatun laisa fiha rawalun, istiqomah yang tidak pernah hilang. Wajtihadun laisa ma'ahu sahwun, usaha yang tidak pernah jemu. Wa muraqabatun lillahi bisirri wal alaniyah. Yang ketiga, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik ketika sendiri ataupun ketika bersama manusia. Wantizarul mauti bita'ahuli lahu. Yang keempat, selalu menunggu-nunggu datangnya kematian dengan cara mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian itu dengan bertaubat, dengan banyak melakukan amal soleh. Yang kelima, wa muhasabatu nafsika qabla an tuhasabah, selalu menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah, memperhitungkan dirinya sebelum dihitung oleh Allah. Kita hitung-hitung, ya Allah, dosa saya dulu pernah begini. Ingat-ingat kebaikan saya, tahajud, ya Allah, seminggu aja sekali jarang.
duha sebulan sekali aja jarang. Baca Quran, hatam Quran setahun sekali aja juga kagak ini. Hitung-hitung untuk menyemangati kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu namanya menghisap. Sehingga ulama berkata, min sa'adatid darain dzikrud dunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah. Orang itu benar-benar akan dapatkan kebahagiaan. Yang pertama, selalu ingat-ingat dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat. Artinya kebaikan yang sudah dia berikan kepada orang lain, untuk melatih dirinya ikhlas, jangan diingat-ingat. Sehingga carilah sahabat yang mudah melupakan kebaikannya kepadamu. Itu sahabat yang baik. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Sahabat sejatimu adalah yang selalu mengajakmu kepada kebenaran, bukan yang selalu membenarkanmu. Khairul ashabi man yadulluka ala khairin. Sebaik-baik sahabat adalah yang selalu menuntunmu, mengajak kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Itu namanya hitung-hitung, menghisap diri sebelum nanti dihisap oleh Allah. Kamu dulu berbuat dosa begini ya. Kamu dulu berbuat ibadah begini ya, kan ditimbang kan. Nah, sebelum itu ditimbang, diperiksa sama Allah, maka kita dulu yang menghitung. Udah sebatas mana pahala ibadah kebaikan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah berapa banyak dosa yang belum sempat kita taubatin, yang belum sempat kita istighfarin. Supaya apa? Supaya kita banyak bertaubat, banyak menyesal, banyak beristighfar, agar la shaghair ma'al israr wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa besar yang selalu dihantam dengan istighfar, dan nggak ada dosa kecil yang selalu diulang-ulang. Ada lagi? Cukup? Saya bertanya maksudnya saat memutuskan ada ayat yang Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan berada di atas ars, seperti surah Al-An'am ayat 4, surat 2, ayat 3, dan beberapa surat lainnya. Yang saya ingin tanyakan, ini ada beberapa pendapat besar. Di ars di sini menyatakan bersemayam, apakah Allah itu menguasai dunia ars? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha 'alal arsy istawa. Allah itu di arasy istawa. Apa itu istawa? Ini adalah termasuk dari ayat mutasyabihat yang wajib kita imani. Makna istawa bimakna qahara. Allah menguasai arasy. Kalau di terjemahan Allah bersemayam di arasy. Bersemayam bagaimana bersemayam? Kalau bersemayam itu bertempat. Mayit almarhum Fulan bin Fulan disemayamkan
di rumah duka, jalan ini, jalan itu, semayang. Jadi nggak boleh mengartikan istawa dengan kata semayam, karena itu ayat mutasyabihat. Makna istawa, Allah menguasai arsy. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah itu menguasai arsy. Bukan ada lapas di atas arsy. Diartiin Allah ada di atas arsy. Kalau Allah ada di atas arsy berarti Allah punya bawah, Allah punya samping, Allah punya kanan, Allah punya kiri. Itu makhluk. Kalau Allah ada atas, ada bawah, berarti sama dengan makhluk. Kalau Allah ada kanan, ada kiri, berarti sama dong sama makhluk. Padahal ayatnya udah jelas. Walam yakul lahu, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi ketika dikatakan innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah itu menguasai arsy. Karena Allah ada tanpa butuh kepada tempat. Karena sebelum adanya tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Lalu setelah adanya tempat, maka mustahil Allah butuh kepada tempat. Apalagi ada orang yang berpendapat Allah itu ada di atas. Apalagi ada orang yang berkata Allah tinggal di langit. Hati-hati, nggak boleh berkeyakinan seperti itu. Pertanyaannya, kalau Allah ada di langit, sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada di mana? Itu kan sebuah kemustahilan. Sebelum Allah menciptakan langit, belum ada langit, Allah tidak butuh kepada langit. Lalu setelah Allah menciptakan langit, sebuah kemustahilan jika Allah butuh kepada langit, bertempat di langit. Ada yang bilang juga, iya, waktu langit belum ada, Allah tidak menempati langit. Lalu setelah langit ada, Allah menempati langit. Itu namanya Allah berpindah-pindah. Kalau Allah berpindah-pindah, darinya berawal tidak bertempat di langit, lalu setelah ada langit, lalu Allah menempati langit, itu namanya Allah berpindah-pindah. Kalau Allah berpindah-pindah, berarti sama dong kayak orang kontrakan, pindah sono, pindah sini. Nah itu makna istawa. Sehingga mohon maaf, hati-hati kalau lihat YouTube, kalau baca jejaring sosial, karena sudah sulit untuk membedakan mana akidah yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati. Kita ntar seneng sama Ustadz YouTube, enak ini ya, taunya akidahnya beda sama kita. Yang berkeyakinan Allah itu punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya badan, Allah tempatnya di arsy, Allah tinggal di langit, Allah ada di atas. Itu keyakinan akidah yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.